Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan juga Fauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan Dokter Tifa untuk menjalani pemeriksaan pemirsa sebagai tersangka secara perdana di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Untuk memperbarui informasi terbaru, kita akan segera bergabung dengan rekan kami, ada Syada Yustiza di sana. Syada, bagaimana kemudian informasinya? Apakah Roy Suryo CS sudah hadir di sana? Baik, selamat siang Celia, Rehana dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya pada hari ini Roy Suryo CS tadi diketahui bersama dengan Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa beserta kuasa hukumnya tadi telah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba langsung menuju gedung Ditreskrimum untuk menjalani sejumlah pemeriksaan terkait dengan seperti yang tadi Celia sampaikan bahwa ini merupakan pemeriksaan pertama sebagai tersangka untuk dijalankan proses penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu milik Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan memang hingga pantauan kami di pukul 13.43 waktu Indonesia Barat terpantau bahwasannya untuk Roy Suryo CS nampaknya masih sedang dilakukan pemeriksaan di dalam, belum diketahui pasti kapan nantinya beliau dan juga tim kuasa hukum akan keluar dari dalam gedung Ditreskrimum. Namun sejauh ini saya lihat serta pemirsa update yang bisa kami sampaikan tadi sebelum beliau memasuki gedung Ditreskrimum, kami sejumlah awak media mencatat beberapa pernyataan yang disampaikan baik dari pihak kuasa hukum maupun dari Roy Suryo itu sendiri. Salah satunya tadi seperti yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum, ia menyampaikan kritiknya terhadap pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan kepada Roy Suryo CS ini dilakukan secara sepihak dan juga tergesa-gesa. Memang dari pihak kepolisian itu sendiri menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dengan sejumlah bukti, yakni ada sebanyak 700 lebih bukti, kemudian juga terdapat juga 130 saksi yang diperiksa dan juga 22 ahli yang kemudian dari situ penarikan kesimpulan Roy Suryo CS ditarik kesimpulan untuk menjadi tersangka. Namun dari pihak yang bersangkutan ia menyebutkan bahwasannya bukti-bukti ini belum tentu valid dan memang untuk saat ini yang memang ingin dipertegas oleh pihak kuasa hukum dan pihak Roy Suryo adalah mereka ingin bahwa selembar ijazah Jokowi ini yang tidak pernah ditampilkan ke publik ini agar segera ditampilkan ke publik. Dan memang untuk tadi juga yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum salah satunya mengenai fokus pemeriksaan. Kami bertanya apa saja yang memang dipersiapkan, tentunya sejumlah barang bukti memang sudah dipersiapkan oleh pihak Roy Suryo CS bersangkutan, namun mereka tidak membeberkan secara spesifik apa-apa saja kira-kira barang bukti yang kiranya memang untuk diserahkan ke penyidik. Tetapi yang menjadi momentum penyerahan barang bukti ini adalah agar bisa memberi kesempatan bagi para tersangka untuk bisa menyampaikan sejumlah bukti-bukti dan keterangan yang memang agar bisa didengarkan oleh para pihak penyidik. Dan memang selain itu yang kami catat juga tadi Roy Suryo menyampaikan sejumlah kata. Salah satunya adalah ia menyebut bahwa tindakan yang ia lakukan ini bukan berdasarkan atas kepentingan pribadi. Ia menyebutkan bahwasanya tindakan yang dilakukan ini adalah penelitian ilmiah terhadap dokumen publik. Selain itu, Celia, Rehana dan juga pemirsa, Roy Suryo juga menyampaikan beberapa hal, salah satunya tentang persepsi mengenai proses hukum hal ini. Ia juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian menurutnya melakukan penetapan beliau sebagai tersangka ini secara tergesa-gesa dengan hukum-hukum yang prematur dan juga ia menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan presumption of innocence. Tapi juga kami tadi awak media sempat bertanya, kiranya apakah siap untuk melakukan atau untuk diperiksa pada hari ini? Ia menyatakan siap karena tadi seperti yang saya sampaikan sudah membawa sejumlah barang bukti. Selain itu juga Roy Suryo menyatakan ia sudah mengetahui dengan pasti konsekuensi dari ia membawa kasus ini untuk dimunculkan ke muka publik. Tapi ia di sini menegaskan bahwasannya tadi ia menyampaikan ini ia lakukan bukan lagi hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ia berjuang untuk nama publik dan ia juga menekankan bahwa penegakan hukum di sini tidak boleh dipolitisasi. Dan memang sejauh ini yang masih kami nantikan adalah apakah nantinya setelah melakukan pemeriksaan pertama sebagai tersangka, kemudian Roy Suryo CS akan langsung ditahan. Ini juga kami belum bisa memastikan kepada Celia dan juga pemirsa. Kami masih menantikan keterangan dari pihak penyidik. Kemudian juga memang kalau memang hari ini ia diperiksa dalam kapasitas tersangka, tapi belum dalam
dalam taraf terdakwa ataupun terpidana. Dan memang sebagai latar belakang kasus bahwasanya dalam kasus ini ada 8 tersangka yang ditetapkan dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama ada 5 orang dan yang kedua ini 3 orang. Salah satunya untuk klaster kedua ini adalah 3 yang hari ini dipanggil ke Polda Metro Jaya. Dan untuk Roy Suryo bersama kedua orang rekannya ini memang diketahui dikenakan pasal pencemaran nama baik, kemudian fitnah dan juga ITE. Hingga saat ini Celia, Rehana dan juga pemirsa, kami masih menantikan bagaimana nanti keterangan yang disampaikan oleh beliau usai menjalani pemeriksaan di dalam bersama pihak kepolisian. Sementara update demikian dari Polda Metro Jaya, saya kembalikan ke studio. Pemeriksaan juga masih terus dilakukan. Terima kasih Syahda Yustiza atas laporan lengkap Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Oke.